Halo Sobat Kompas TV, apa kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik aja kan? Gua harap kalian semua berada dalam keadaan baik-baik aja di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Nah, dampak virus corona ini sudah dirasakan oleh semua lini perekonomian Indonesia dan bahkan juga dunia, karena memang virus corona ini telah menyebabkan banyak usaha-usaha yang tutup. Salah satunya adalah industri aviasi. Nah, industri aviasi ini tengah mengalami turbulensi ekonomi yang cukup parah, sehingga banyak maskapai-maskapai yang terpaksa stall ataupun juga jatuh dalam menghadapi badai virus corona ini, dan banyak di antara maskapai tersebut yang mengalami bangkrut. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pada saat virus corona mulai melanda, masyarakat diminta untuk stay at home ataupun juga tinggal di rumah saja untuk mengurangi persebaran virus corona. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, khususnya aviasi, mengalami kerugian yang cukup parah. Kenapa? Karena ada banyak biaya yang harus dikeluarkan. Misalnya biaya untuk karyawan begitu. Maskapai aviasi ini kan memiliki banyak sekali karyawan, bahkan mencapai ribuan karyawan begitu. Selain itu ada lagi biaya kos pesawat yang tidak murah. Bahkan satu pesawat itu bisa mencapai jutaan dolar Amerika Serikat untuk sewanya saja, dan biaya ini harus dikeluarkan setiap bulannya. Nah, bagaimana maskapai bisa selamat sementara mereka tidak ada penumpang? Nah, inilah kenapa banyak sekali maskapai yang mengalami kebangkrutan. Nah, di episode CCTV kali ini gue akan membahas sejumlah maskapai. Ada 6 maskapai besar yang ada di dunia yang mengalami kebangkrutan diakibatkan oleh virus corona ini. Kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah ada maskapai LATAM Airlines. Nah, LATAM Airlines ini merupakan maskapai yang terbesar di Amerika Latin yang merupakan milik Chile, yaitu yang berpusat di Santiago. Nah, LATAM Airlines ini mengajukan status bangkrut Chapter 11, di mana mereka akan berencana untuk melakukan restrukturisasi kembali biar bisa beroperasi kembali nantinya. Jadi status bangkrutnya ini diajukan ke pengadilan New York pada bulan Mei tahun 2020 lalu. Nah, maskapai ini biasanya melayani rute domestik, regional, dan juga internasional. Ini merupakan maskapai yang terbesar ya di Amerika Latin. Dan LATAM ini untuk bisa keluar dari pandemi, mereka terpaksa harus mem-PHK sebanyak 1.850 orang karyawannya yang tersebar di 4 negara. Nah, yang agak menarik sebenarnya, LATAM ini merupakan maskapai yang sehat-sehat saja sebelum pandemi virus corona ini. Bahkan mereka sempat mencatatkan keuntungan sebesar 700 juta dolar Amerika Serikat sebelum adanya corona. Dan ketika corona ini melanda, kita lihat maskapai yang sebagus LATAM ini saja bisa kolaps. Kemudian kita lihat yang kedua, masih berada di Amerika Latin. Ada Avianca Airlines. Nah, Avianca ini merupakan maskapai yang tertua yang ada di dunia setelah KLM. Jadi yang pertama itu ada KLM, maskapai tertuanya. Yang kedua ada Avianca. Avianca ini berpusat di Bogota, Kolombia, dan menyatakan diri bangkrut setelah gagal membayar utang ataupun juga obligasi yang sudah jatuh tempo. Jadi mereka tidak bisa membayar hutangnya dan mereka mengajukan status bangkrut pada bulan Mei. Mereka mengajukan status itu kepada pengadilan New York. Dan sebelumnya maskapai Avianca ini juga sempat meminta bantuan kepada pemerintah Kolombia berupa pinjaman begitu, namun pemerintah Kolombia tidak bisa memberikan bantuan tersebut sehingga maskapai ini harus kolaps ataupun juga bangkrut. Nah, saat ini ada 140 pesawat yang dari maskapai Avianca ini tengah dikandangkan. Kita lihat lagi dari Amerika Latin, kita beralih ke negara tetangga di Australia. Nah, Virgin Australia. Virgin Australia ini merupakan anak usaha dari grup Virgin. Jadi ada banyak, ada Virgin Amerika, ada Virgin Atlantic, dan juga ada Virgin Australia yang berpusat di Australia. Nah, sebelumnya maskapai Virgin ini sempat meminta bantuan kepada pemerintah Australia sebanyak 1,4 miliar dolar Australia. Namun
pemerintah Australia tidak memberikan bantuan tersebut sehingga mereka terpaksa harus bangkrut atau menyatakan diri bangkrut dengan mengajukan status kebangkrutan pada bulan April tahun 2020 kemarin. Nah, selama corona kemarin, maskapai Virgin ini masih melayani sebanyak 65 rute domestik, namun mereka masih merugi karena sedikitnya penumpang yang diangkut. Kemudian maskapai ini juga melayani beragam rute domestik dan juga internasional. Nah, untuk bisa keluar dari krisis ini, Virgin Australia juga telah memecat sebanyak ribuan karyawan yang terpaksa harus di PHK begitu. Kemudian dari Australia kita akan coba melihat ke Eropa. Di Eropa ada apa aja? Nah, ini ada Germanwings. Germanwings ini merupakan anak usaha dari maskapai Lufthansa. Jadi kalau ibaratnya kalau di Indonesia, Germanwings ini seperti Citylink-nya Indonesia. Jadi ini maskapai low cost-nya Jerman begitu. Nah, kalau Lufthansa ini ibaratnya seperti kayak Garuda-nya Indonesia. Nah, ini Citylink-nya. Nah, ini anak perusahaannya. Jadi Lufthansa ini menutup operasional Germanwings karena dianggap tidak mampu lagi bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi sebanyak 40 pesawat dinonaktifkan. Nah, selain dari Germanwings ini ada juga lagi beberapa maskapai yang akan dinonaktifkan Lufthansa dalam waktu dekat, yaitu Austrian Airlines, kemudian ada Swiss International Airlines, dan kemudian ada juga Eurowings. Nah, dari Eropa kita akan lanjut ke Inggris, London. Nah, di Inggris ada juga maskapai yang mengalami turbulensi ekonomi sehingga harus stall ataupun juga kolaps, di mana di sana ada maskapai Flybe. Nah, Flybe ini merupakan maskapai regional Inggris yang melayani rute-rute dekat di Inggris. Nah, sebelum corona, maskapai ini memang sudah mengalami gonjang-ganjing ekonomi sehingga pada saat corona kondisinya sudah semakin memburuk, sehingga pada corona terjadi maskapai ini juga sudah mengalami kesulitan dan terpaksa harus bangkrut. Kemudian dari Inggris kita akan coba beralih ke Amerika Serikat. Di Amerika Serikat juga ada maskapai yang mengalami kebangkrutan, yakni Compass Airlines. Compass Air ini merupakan maskapai regional American Airlines, yang mana kalau lebih sering dikenal dengan sebutan American Eagle. Nah, ini juga melayani rute-rute domestik yang ada di Amerika Serikat, rute-rute jarak pendek. Biasanya pesawatnya itu pesawat lebih pendek begitu, yang lebih menjangkau rute-rute jarak pendek. Nah, Compass Airlines ini dimiliki oleh Transstate Holding yang juga terpaksa harus kolaps karena virus corona dan mengajukan status bangkrut pada bulan Maret tahun 2020. Kemudian bagaimana dengan maskapai Indonesia? Apakah maskapai Indonesia juga mengalami hal yang sama? Kita akan bahas juga. Nah, ada yang tahu ini kan? Mungkin yang sering ke Papua atau sering ke daerah-daerah timur yang ke Perintis, tahu lah ya. Nah, ini adalah maskapai Susi Air yang biasa melayani rute-rute untuk wilayah Perintis. Nah, ini dimiliki oleh sosok yang satu ini, yakni Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan juga Perikanan. Ibu Susi sempat curhat begitu pada waktu diwawancarai. Ia mengatakan bahwasanya kondisi saat ini merupakan ekonomi tersulit dalam hidup saya. It's a stop, bukan sulit lagi tapi nihil begitu. Nah, dia juga menambahkan, kita berharap kita bertahan dengan cara menutup banyak cabang, merumahkan banyak karyawan, tapi kalau tidak kembali ya harus shutdown total, ya give up, atau dalam undang-undang kepailitan ya kita harus menyatakan tailit begitu. Namun memang sampai saat ini kondisi dari Susi Air masih aman begitu, sehingga bukan aman ya, tapi masih belum pilot, tapi operasionalnya sebanyak lebih dari 90% terhenti, sehingga ini berpotensi sekali untuk menjadi pilot apabila kondisinya tidak membaik suatu saat nanti. Nah, kemudian kita juga lihat ke maskapai lainnya di Indonesia, yakni Garuda Indonesia yang merupakan maskapai milik BUMN. Sampai saat ini Garuda belum atau tidak menyatakan bangkrut akibat dari COVID-19 ini. Saya sempat menanyakan
Bapak Irfan, yang mana ia merupakan CEO dari Garuda Indonesia saat ini, di mana ada beberapa hal yang ia lakukan untuk menyelamatkan Garuda dari pandemi COVID-19 ini, di mana Garuda saat ini telah merumahkan atau juga memutus kontrak sebanyak 135 orang pilot, kemudian sebanyak 800 orang karyawannya dirumahkan alias tidak diberi gaji, kemudian juga sebanyak 18 pesawat CRJ-1000 akan dijual untuk menutupi kerugian, dan juga saat ini kondisinya ada 70% pesawat Garuda Indonesia saat ini tengah dikandangkan, jadi yang beroperasi hanya 30%. Dan memang ada yang disebut, ada rumor yang saat ini tengah beredar, yaitu tentang PHK karyawan Garuda. Nah, memang ini juga disebutkan oleh CEO Garuda Indonesia, di mana ia menyatakan bahwasanya PHK itu merupakan opsi yang paling terakhir untuk dilakukan. Selain itu, Garuda juga melakukan pemotongan gaji terhadap karyawan untuk menutupi kekurangan dan juga menutupi operasional selama pandemi COVID-19 ini. Dan selain itu juga maskapai Garuda Indonesia ini mendapatkan suntikan dana dari pemerintah, yakni bantuan sebanyak 8,0 triliun rupiah dari pemerintah. Nah, bantuan ini bersifat pinjaman yang mana satu saat nanti harus dikembalikan oleh Garuda ketika kondisinya sudah mulai membaik. Nah, kita tahu bahwasanya memang saat ini virus corona masih merambah ataupun juga menyerang berbagai belahan dunia pada saat ini. Tentunya kita belum tahu kapan kondisi ini akan berakhir, karena sampai saat ini saja antivirus dari COVID-19 ini belum ditemukan, sehingga kita belum tahu sampai kapan situasi ini akan membaik, dan tentunya ini akan berpengaruh kepada dunia penerbangan. Apakah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau bahkan 10 tahun lagi, kita tidak tahu. Tapi yang bisa kita lakukan saat ini adalah benar-benar bagaimana caranya kita bisa mencegah persebaran virus corona ini agar kondisi dapat kembali normal, tidak hanya di dunia penerbangan, tetapi juga di seluruh lini usaha lainnya. Saya Abdul Rahim, sampai jumpa.